Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 dari kelas 2C ingin membahas tentang penyakit demam berdarah dengue atau yang disingkat dengan DBD. Teman-teman bisa lihat pada slide ini nama anggota beserta NIM. Langsung saja kita akan masuk pada bahasan pengertian dari DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti. Penyebab demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah adalah infeksi virus yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Jenis nyamuk yang menyebabkan demam berdarah adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jika Anda terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, saat itulah virus dengue masuk ke dalam tubuh sekitar 4-7 hari. Setelah terinfeksi virus dengue, Anda bisa mengalami gejala demam berdarah. Demam berdarah dengue ini bisa menyerang siapa saja, baik yang tua atau muda. Infeksi virus dengue dapat menyebabkan demam tinggi, ruam merah pada kulit, dan nyeri pada otot. Spektrum penyakit dapat menyebabkan pendarahan yang parah, tekanan darah menurun drastis, dan kematian. Gejala demam berdarah dengue atau DBD yang pertama, demam tinggi mendadak yang berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua, muncul ruam kulit seperti bentol yang biasa disebut petechiae dan purpura. Yang ketiga, nyeri kepala hebat dan berat serta nyeri di belakang mata. Yang keempat, nyeri sendi, tulang dan otot. Yang kelima, penurunan jumlah trombosit dalam darah. Yang keenam, sakit perut, mual, muntah, dan diare. Yang ketujuh, perdarahan pada gusi, hidung atau kulit. Apa saja program pencegahan DBD? Tahapan pencegahan yang dapat diterapkan untuk menghindari terjadinya fase susceptible dan fase subklinis atau yang sering disebut dengan fase prepatogenesis ada dua, yaitu health promotion dan specific protection. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang health promotion. Ada 5. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan pada masyarakat. Yang kedua, memberdayakan kearifan lokal yang ada atau gotong royong. Yang ketiga, perbaikan suplai dan penyimpanan air. Yang keempat, menekan angka pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir, perbaikan sanitasi lingkungan, tata ruang kota, dan kebijakan pemerintah. B. Specific Protection. Specific Protection terbagi menjadi 5 program, yaitu yang pertama, abatisasi. Program ini secara massal memberikan bubuk abate secara cuma-cuma kepada seluruh rumah, terutama di wilayah yang endemis DBD semasa musim penghujan. Tujuannya agar kalau sampai menetas, jentik nyamuknya mati dan tidak sampai terlanjur menjadi nyamuk dewasa yang akan menambah besar populasinya. 2. Fogging Focus. Fogging Focus adalah kegiatan menyemprot dengan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa dalam radius 1 RW per 400 rumah per 1 dukuh atau bisa disebut juga kampung kecil. 3. Pemeriksaan jentik berkala. Pemeriksaan jentik berkala adalah kegiatan reguler tiap 3 bulan sekali dengan cara mengambil sampel 100 rumah per desa per kelurahan. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara random atau metode spiral, yaitu dengan rumah di tengah sebagai pusatnya, atau metode zigzag. Dengan kegiatan ini akan didapatkan angka kepadatan jentik atau house index. Dan yang keempat yaitu pergerakan PSN. Kegiatan PSN bisa dilakukan dengan menguras atau menyekat TPA seperti bak mandi atau WC, membersihkan drum seminggu sekali, menutup rapat-rapat TPA seperti gentong air atau tempayan, mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan, serta mengganti air vas bunga merupakan upaya untuk melakukan PSN DBD.
Dan yang terakhir yaitu pencegahan gigitan nyamuk. Pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan pemakaian kawat kasa, menggunakan kelambu, menggunakan obat nyamuk baik yang bakar maupun yang oles, dan tidak melakukan kebiasaan beresiko seperti tidur siang dan menggantung baju. Pencegahan yang dilakukan pada fase klinis dan fase penyembuhan atau yang sering disebut dengan tahap patogenesis ada 3, yaitu yang pertama early diagnosis dan prompt treatment. Konsep ini mengutamakan deteksi dini, yakni deteksi virus atau antigen secara dini dengan metode-metode tertentu. Yang selanjutnya yaitu disability limitation atau pembatasan kecacatan yang dilakukan adalah untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan suatu penyakit. Kemudian yang terakhir yaitu rehabilitation. Setelah sembuh dari penyakit demam berdarah dengue, kadang-kadang orang menjadi cacat. Untuk memulihkan cacatnya tersebut, kadang-kadang diperlukan latihan tertentu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan bagi yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya.